Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, mungkin kita sangat sering ya melihat di berbagai daerah bagaimana tokoh-tokoh agama dari tetangga kita, umat sebelah, melakukan mujizat-mujizat saat-saat ini ya. Mereka berupaya ingin menyaingi para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam mujizat. Ya, memang bukan hanya di negeri kita ini ya kita melihat, tetapi di India saya lihat-lihat videonya juga bermunculan tokoh-tokoh agama dari mereka melakukan mujizat dan berupaya menyembuhkan jemaahnya. Bahkan di Timur Tengah juga sahabat ya, mereka juga lakukan demikian karena banyaknya hamba-hamba Tuhan khususnya dari gereja ortodok, optik, bahkan Katolik, bahkan para pendeta-pendeta di Timur Tengah dipakai Tuhan di dalam mujizat kesembuhan. Ya, fenomena terbesar membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus, salah satunya memang mujizat ini, salah satunya ya. Mujizat yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, mereka dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga mereka dipercayakan menompangkan tangan untuk orang-orang sakit, sehingga orang sakit tersebut sembuh. Sehingga banyak daripada jemaah mereka memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kejadian begitu juga banyak di Indonesia ya, dan juga di negara tetangga kita. Bagaimana mereka merasakan sendiri kuasa mujizat Tuhan Yesus, sehingga membuat mereka percaya bahwa ada keselamatan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya percaya ya bahwa Tuhan melakukan hal besar semua karena kemurahan Tuhan. Baik sahabat, kita lihat dulu bagaimana cara kesembuhan yang dilakukan oleh mereka dengan cara tumpang tangan kepada jemaah-jemaah di kepalanya sahabat yang terkasih. Ya, kita lihat videonya begini. Ya Allah tasyafi, ya jemaah, yalla kul Allah Rasul, yalla صوت نسمع kul Allah باقي شوية حتى نسمع يلا قولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد أساس كل واحد يلا عفوا دكتور على راس تمام. يا الله أنت الشافي، يا الله أنت الشافي. يلا ادعي قل يا الله، يلا قل يا الله لحقنا مع الله. آخر شيء من إخوانكم يا الله يا ربي استجاب بلا أو دعاءك قبل ولنا بدي باسم رب العالمين ونعوني عليك الكون يلا خش بديكم وكل يجي استنى يا الله يا الله يا الله دي خش بدينا برسكا دي يقول استبري يا الله اي زوبا دي خش منو كل شيء ان شاء الله دي يا الله استمع دعاءك قبل وجيب بس صبر دي يقول كل سنه استغفر يا الله يا الله يا الله دي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي له الشفاء آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. خشكي من لك قريبا قبلك دعاء مهمك ليبري يا الله ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من البلاد هيك ما يسمعوا معي إن شاء الله صلاة وبالعشر. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. دليل أخر تجر ابنه لأن دمار هنا موجود بس تعالي ثاني. يا الله أنت الشافي، أبد ما يسمع. الله أكبر يا رب اشفي أنت الشافي يا الله واشفى نبي خلق ما يستعيف وبقرآن قرآن معجزة يا الله. اسمع أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
amin semuanya. Jadi kuasa kegelapan, roh jahat semua udah bebas dari tubuh saya. Soalnya tadi di dalam video itu Bapak ekspresinya seperti meronta ya. Iya. Bapak sadar itu? Enggak. Ya, sudah sadar. Dari Jambi, datang ke Balikpapan dengan iman. Ya. Tuhan Yesus menyembuhkan. Sangat baik. Dahsyat Tuhan kita. Puji Tuhan Yesus. Amin. Saya dari Depok. Saya dari Jakarta. Kaki saya lompat-lompat 8 tahun kaki saya patah. Puji Tuhan, sehat. 4 hari menunggu. Puji Tadi Tuhan. waktu datang keluarnya apa, Bu? Ibu siapa tadi namanya? Berta. Dari Depok. Dari Depok, Pak. Di kaki saya udah 8 tahun patah, ada tumor di rahim. Tapi saya rasakan jamahan Tuhan Yesus luar biasa, saya sehat. Alhamdulillah, apa yang dirasakan? Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Saya sakit jantung, tapi setelah disentuh dan diobati melalui hambanya Pastor Andy, perasaan saya sehat seperti semula sejak kala. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Nama siapa, Pak? Nama saya Lazarus Simamora dari Depok. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita dari Jakarta, Cibubur. Ya, puji Tuhan. Tuhan, kuasa Yesus melalui Pastor Andi menyehatkan kami semua sekeluarga. Dari Medan, Jakarta, saya dari Medan. Sekeluarga, Tuhan Yesus kami sembuhkan penyakit. Ya sahabat yang terkasih, saya awal-awal percaya Tuhan Yesus, bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya cukup heran ya, cukup kaget gitu, terheran-heran ketika melihat orang-orang Kristen itu mendoakan orang sakit itu berbahasa Indonesia gitu ya. Mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu ya. Dan banyak yang disembuhkan, banyak yang dilepaskan. Dan yang membuat saya heran lagi, ketika mengusir roh jahat, mengusir setan-setan, itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Heran saya sahabat. Nah biasanya kita tahu kan kalau pakai kuasa-kuasa kegelapan itu kan ya biasanya kan bahasanya ya bahasa yang baku gitu ya. Jaranglah menggunakan bahasa Indonesia gitu, bahasa yang sangat umum gitu. Biasanya ada bahasa yang baku yang tidak bisa diterjemahkan kan gitu biasanya kan kalau pakai kuasa-kuasa kegelapan. Nah saya pernah ke Sorkam dan ke Barus. Saya bertemu dengan seorang pendeta di sana mendoakan orang sakit itu berbahasa Batak gitu. Di bagasan Guarni Yesus malu maho katanya. Menggunakan bahasa Batak gitu, mengusir setan pun pakai bahasa Batak gitu. Dan setannya pergi gitu sahabat. Hanya menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya pernah di Jawa Timur itu melihat juga seorang hamba Tuhan orang Jawa itu mengusir setan pakai bahasa Jawa gitu sahabat. Bahkan menyembuhkan orang itu dengan kuasa Tuhan Yesus dengan menggunakan bahasa Jawa gitu. Jadi hebat ya, saya melihat itu luar biasa gitu. Itulah awal-awalnya saya melihat dahsyat gitu bahwa hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan bukan karena ada kuasa-kuasa kegelapan. Karena kalau pakai kuasa kegelapan sahabat tidak mungkin pakai bahasa umum sahabat. Tidak ada mantra-mantra itu pakai bahasa umum, dan mantra itu tidak boleh diterjemahkan loh sahabat. Tidak boleh. Kalau mantranya dari Afrika gitu, sebutlah ilmu pudu gitu ya. Terus dia mau menyembuhkan orang gitu ya, karena harus pakai bahasa Afrika sahabat. Tidak boleh bahasa mantra itu diterjemahkan sahabat saat ritual-ritualnya itu ya. Bahasa-bahasa mantra itu tidak boleh diterjemahkan gitu dalam hal ritual atau ibadah-ibadah mereka gitu. Dan saat menyembuhkan atau melakukan ritual-ritual mujizat gitu, kalau di kuasa kegelapan kan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti sahabat, bahasa yang tidak kita ketahui. Nah, para hamba-hamba Tuhan ini menggunakan bahasa umum gitu. Saya heran. Dia menyebutkan sesuatu dan kita mengerti gitu loh. Ketika dia katakan sesuatu kita tahu kan, kita yang mendengar pasti tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan gitu sahabat. Ya contohlah ketika saya melihat hamba Tuhan ya berkata mari kita bernyanyi katanya. Mereka nyanyi haleluya 12 kali gitu, atau Allahku dahsyat berkuasa begitu ya. Itu kan bahasa yang kita mengerti sahabat. Tidak ada bahasa-bahasa rahasia di situ kan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu, atau segala kuasa kegelapan roh jahat nyah engkau gitu kan. Itu kan bahasa yang sangat umum sahabat. Anak kecil pun mengerti apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan kan gitu sahabat yang terkasih. Makanya di sekolah minggu juga mereka gunakan ya bahasa Indonesia gitu sahabat yang terkasih. Heran kita ya. Nah di situ yang membuat saya semakin kagum sahabat. Ya demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Itulah mengapa saya kagum akan nama Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.